Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Wita Duyanti dari kelas A1 dengan NIM 2022006. Nama saya Rahma Aulia dari kelas A1 PBI dengan NIM 2022030. Nama saya Kotrunada NFM dari PBI A1 dengan nomor NIM 2022019. Nama saya Anastasia Permatasari Putri dari kelas A1 PBI dengan NIM 2022088 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Permatasari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani filosofia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berakar pada kata philos, philia atau cinta, dan sophia, kearifan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafat berarti cinta kearifan. Kata kearifan bisa juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sebagai filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Sebagaimana kebudayaan, filsafat mempunyai banyak pengertian. Dengan filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai suatu pertanggungjawaban dan penjelasan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara secara komprehensif dan mendasar. Karena Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi negara, maka Pancasila berfungsi memberi arahan pada tindakan dan pembentukan struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tujuan dari refleksi filsafat atas Pancasila memuat dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan moral. Perkenalkan, nama saya Tani Hironisa. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat dan fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. 1. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan di Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. 2. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, Philosophisch Grundlage. Fungsi Pancasila sebagai filsafat. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup, kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Saya Kotrunada akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila.
Landasan ontologis Pancasila artinya sebagai pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. 3. Landasan epistemologis filsafat Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kedudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Di sini saya Wita Dewiyanti akan menjelaskan mengenai subbab menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. C. Sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Impian kebahagiaan terdapat dalam ungkapan Gemah Ripah Loh Dijinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja. Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life yang terdapat dalam agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok 2, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nomor 3, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Lalu materi selanjutnya mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat.
Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah philosophisch Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Soekarno menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Kebebasan individual secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua ada komunisme. Komunisme adalah aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan yang bernegara.